Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Walhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh. Walhamdulillah adada ma baina dzalik. Walhamdulillah adada ma huwa khaliq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Segenap para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, para bapak, para ibu sekalian, jamaah Majlis Duha Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kami hormati. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan penceramah kita pada kajian duha pagi hari ini, Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Ahmad As-Sayuti, pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mulyadi, tim hadrah dari Al-Musyarraf yang tadi pagi telah sama-sama kita ikuti pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan November, tepatnya di tanggal 26 November tahun 2023, kembali kita hadir di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini guna untuk sama-sama mengikuti kajian duha yang biasa setiap minggu 1 bulan 2 kali yang dilaksanakan oleh pengurus DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpahkan fi kulli waqti wahin wa fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasihau ilmullah untuk kekasih kita, pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga dengan senantiasa kita membacakan salawat kepada beliau, kita diakui, dianggap sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu, bagaimana kabarnya? Gak ikut lomba qasidah? Oh, nanti menyusul atau jadi supporter. Bapak, alhamdulillah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pagi ini kelihatan orang-orang soleh yang hadir di kajian duha pada pagi hari ini. Ya. Sesuai tema yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah nanti, Kiai Haji Ahmad Sayuti. Tema kita pagi ini adalah 6 tanda orang-orang soleh. Nah, apakah ibu ada di 6 tanda itu? Insya Allah. Ya. Sebelum kita mendengarkan kajian duha yang akan disampaikan oleh guru kita, ada informasi yang perlu kami sampaikan dari DKM Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, duha esok kita laksanakan yaitu berbarengan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahad tanggal 3 Desember. Ya, kita mengadakan Maulid Nabi jam 7 pagi. Ya, Bu. Insya Allah dihadiri oleh Al-Habib Novel bin Jindan, ya, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kemudian untuk minggu depannya sekitar tanggal 8-9 itu kita mengadakan festival akhir tahun santri dan ada bazar di depan. Insya Allah di tanggal 8-9 Desember kita akan melaksanakan yaitu festival akhir tahun santri. Ada beberapa bazar, kemudian juga ada beberapa lomba, di antaranya yaitu lomba qasidah. Kalau ibu-ibu yang ada tim qasidah silahkan dikirim grupnya untuk mengikuti lomba qasidah, kemudian marawis, hadroh, dan juga ada muhadharah, lomba pidato
dan terakhir yaitu lomba Qiraatul Kutub atau kitab kuning. Untuk itu kepada para bapak, para ibu, saya ingatkan kembali minggu esok tanggal 3 Desember kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi jam 7 pagi. Insya Allah akan hadir Al-Habib Jindan bin Salim ya. Insya Allah tanggal 3 Desember pada pukul 7 pagi. Nah, mengawali kajian duha pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian duha ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hadirnya kita pada pagi hari ini, Allah selalu berikan kesehatan kepada kita, Allah selalu berikan keberkahan kepada kita semua yang hadir, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Al-Fatihah bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayna amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mari sama-sama kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan kajian duha kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Shahibul Fadilah Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad As-Suyuti. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Cimareme beli opak. Rame si rame, cuman belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli opak sama kesemek. Kompak si kompak cuma nadanya ngambek. Abdullah salam salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarafal mu'minina bitashrifi nuril imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Kiai Hasyim Asy'ari, khusus orang tua kita
guru kita Kiai Haji Mulyadi mata Allah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rizkinya, amin. Dan Allah jadikan regenerasinya anak turunnya anak-anak yang soleh dan solihah, amin, amin ya robbal. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kami akhina fil adalillah. Beliau yang sudah menyampaikan kata sambutannya, mudah-mudahan kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rizkinya, amin. Cuman dia pesan sama saya, Ustadz jangan doain saya kawin lagi, kata dia. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan pimpinan hadrah akhina fil adalillah Ustadz Zahlan mata Allah fitul hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan, Allah berkahkan beliau, amin. Mudah-mudahan tetap istiqomah untuk selalu mendampingi murid-murid beliau untuk sama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya robbal. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan pada kesempatan pagi menjelang siang ini kecuali kata rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil. Pada pagi hari ini kita sampai di masjid yang begitu megah ini, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan kita, langkah kita sampainya di tempat ini akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Di tengah-tengah Bu, di sebelah sono ada yang lagi ngegol-ngegol, ada. Saya nggak ngelihat, cuman samar-samar doang dari jauh Bu. Emang kan kalau hari Minggu model begitu, modelnya betul kayak ya. Iya gitu. Depan Indomar ngegol-ngegol, pakai celana sempit benar gitu kan. Iya. Kalau yang masih muda sih masih mendingan, ini udah umur di atas 60 tahun. Naik motor aja ngeplek. Ya Allah. Yang seharusnya sudah banyak duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, banyak silaturahim, banyak zikir di rumah. Dia ngegol-ngegol di depan Indomar. Cucunya lewat, ya Allah, nenek gua lagi ngapain itu di situ? Ya Allah. Ada yang model begitu, ada? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku. Makanya alhamdulillah pada kesempatan ini ada kajian duha di masjid ini. Ibu bapak semuanya termasuk saya pribadi, alhamdulillah bisa hadir dan duduk di sini. Mudah-mudahan ini semuanya, duduknya kita, ngantuknya kita, lelahnya kita akan menjadi sarana bagi kita mendapatkan keselamatan daripada Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat kita, insya amin ya robbal. Salawat teriring salam suka tetap tercurah dan terlimpah kehariban besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat dan pada umat, wabil khusus kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan tetap istiqomahnya kita menjalankan ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, besar harapan kita insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah umat manusia meminta syafaat kepada nabi-nabinya. Dari mulai umatnya Nabi Adam alaihissalam, dia meminta syafaat kepada Nabi Adam, sampai kepada Nabi Idris, Nuh, sampai ke bawah, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun Nabi yang sanggup untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Muhammad meminta izin di hadapan Allah, ya Rabb, izinkan kami untuk memberikan syafaat kepada umat kami ya Rabb. Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon dan meminta kepada Allah untuk apa? Untuk meminta supaya dia diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang ketika hidup di muka bumi Allah selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi Muhammad bersujud, kata Allah, pakum wahai Muhammad, berdiri wahai Muhammad. Bangun dari sujudmu. Aku izinkan kau untuk memberikan syafaat kepada umatmu yang selama dia hidup di muka bumimu menjadi umatmu, dia jalankan sunnahmu, dia perbanyak sholawat kepadamu. Berikan syafaatmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, amin. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal insya. Ibu jamaah, bapak dan semuanya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi sudah disampaikan judul pada hari ini adalah ada 6 tanda orang yang benar-benar solih. Kalau perempuan solihah, kalau laki-laki soleh, kalau anak yang bandel salah. Suami yang soleh itu sayang sama istri, sayang sama anak, betul. Tapi kalau yang kagak sayang sama istri, sayang kagak sama anak, berarti pilih suami, punya suami yang salah. Yang lebih repot lagi, namanya si soleh, cuman kelakuannya salah. Na'udzubillahimin. Ada yang model begitu? Ada, namanya siapa? Soleh. Kerjaannya ngapain? Main kartu. Amit-amit, na'udzubillahimin. Apalagi sekarang kalau ditanya, namanya siapa? Soleh. Kerjaannya main judi slot. Tahu judi slot? Hati-hati bu, punya anak. Banyakan main judi slot, banyak utangnya. Ntar yang ditagih orang tuanya. Amit-amit, na'udzubillahimin. Ini banyak terjadi. Kita pulas tidur. Suami sama istrinya pulas tidur, anak kita begadang main judi slot. Giliran ditagih, datanya ke orang tuanya. Ya Allah, dikirain dia tidur, ternyata dia main judi slot. Ini sudah banyak kenyataan sekarang ini. Giliran yang bayar hutangnya siapa? Orang tuanya dilibatkan. Sampai 5 juta, 6 juta, 10 juta. Tiap hari diteror mulu. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan kita doakan keluarga kita dan anak turun kita, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin ya robbal. Ngomong-ngomong, ada 6 hal menjadi tanda orang yang soleh di dalam kehidupannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-113. Ayat yang ke-114. Nanti ibu pulang dari sini, pulang ke rumah, ambil Al-Quran, buka surat Al-Imran ayat yang ke-113 sampai 114. Di situ ada tanda-tanda orang yang benar-benar soleh di dalam kehidupannya. Kesolehan seseorang, kesolehan kita di dalam kehidupan kita niscaya akan membawa nilai-nilai kebahagiaan kita di saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya suami yang soleh insya Allah akan menjadi figur yang baik di dalam rumah tangganya. Begitupun seorang istri menjadi istri yang solihah di dalam rumah tangga, menjadi figur suri tauladan yang baik untuk regenerasinya, untuk anak turunnya, sehingga tercetuslah anak-anak kita yang soleh dan solihah, taat di hadapan Allah, taat di hadapan Rasulullah, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk orang banyak. Insya amin ya robbal. Bu, kalau punya suami soleh enak apa kagak? Enak apa kagak? Bapak punya istri yang soleha enak apa kagak? Enak apa kagak? Istri yang soleha kagak banyak nuntut, Kiai. Kalau istri yang soleha kagak banyak nuntut sama suaminya. Berarti kalau masih banyak nuntut sama suaminya, bukan istri yang solihah, tetapi istri yang penuh dengan kesalahan. Nyeletuk di belakang, Ustadz kalau banyak dituntut suami itu kadang-kadang banyak lupanya. Udah gajian aja kadang-kadang kalau kagak ditanyain dia anteng-anteng aja. Begitu apa kagak?
Betul-betul aja lagi. Ya Allah, Ustaz kalau kagak ditanya ini dia udah gajian nih berapa nilainya, berapa gajiannya, kadang-kadang dia anteng aja. Kalau seorang perempuan dia banyak nuntut sama suaminya, berarti istri yang wajar di dalam kehidupannya, betul apa tidak? Bahkan menjadi istri yang normal, karena keperluan seorang istri itu banyak, betul apa tidak? Di pengajian ini seragamnya belum lunas. Di pengajian majlis taklim yang satunya juga seragam ngambil lagi, udah ditagih sama panitia, belum dibayar juga, betul apa tidak? Yang paling kompak kan ibu-ibu, betul apa tidak? Iya, suami yang udah cukup atuh aja itu, cuci lagi, setrika lagi, pakai itu aja udah. Ya Allah, ya. Mau maulid ganti, mau Isra Miraj ganti, mau ngadain arisan maulid di arisan ganti lagi, betul apa tidak? Sono. Di sini mah insya Allah ya jamaah Kiai Hasyim Masjid Hasyim Asy'ari ini insya Allah kagak beda. Ya Allah. 11-12 Bu. Iya. Kan kagak jauh tuh kalau 11-12 itu kan. Saya dulu belum ngerti itu kata orang tua, ente mah 11-12 ya Allah, apa ya 11-12 itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi tanda kesolehan seseorang yang pertama adalah yatsluna ayatillah ana al-lail. Tuh tadi Al-Quran kan sudah dibaca tuh, diajarin sama kiai kita tuh. Udah suaranya cakep, orangnya cakep. Cuman kagak berani kawin doang. Saya ngobrol, saya tanya, Kiai anak berapa? 3. Bini atu. Suara enak, ganteng. Anak udah pada sukses semuanya. Iya. Bini keduanya kagak berani kata dia. Aneh takut kata dia. Aneh punya istri, cicitnya Kiai, kata dia Kiai besar. Takut kewalat doang kata dia. Paling ntar kata dia, ditanya, ya ente aja kagak berani. Cita-cita sih ada. Cuman untuk ngelakoninnya kagak Bu. No ada di belakang loh. Iya. Dia kita ngomong begitu aja udah begini aja di belakang loh. Ya Allah. Yatsluna ayatillah ana al-lail. Tanda kesolehan seseorang itu yang pertama adalah dia doyan, dia mau baca Al-Quran di malam hari. Saya mau tanya sama ibu, enaknya kalau malam hari, ya, apalagi hujan-hujan model begini, enaknya ngapain? Tidur. Bukan nonton sinetron, bukan main HP. Bener nih. Campur bohong kan? Iya, kadang-kadang kita ditanya begitu, baca nggak Al-Quran malam? Baca. 3 ayat mangapnya 7 kali. Ya Kiai ya. Kalau baca Al-Quran kan 3 ayat aja mangapnya 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mangap. Tuh kalau baca Al-Quran banyak ngantuknya, banyak ngamangapnya. Tapi kalau kita melihat YouTube, Google, sinetron, 1 jam, 2 jam antengnya minta ampun. Betul apa tidak? Makanya ketika di Jakarta tuh Kiai kemarin, TV kan pada mati tuh. Saya bersyukur. Iya, untung ikatan cinta udah selesai katanya. Ya Allah, kan ibu-ibu paling demen banget itu sama si Al betul. Iya, perempuannya si Andin. Andin orang Nasrani aja mah didemenin. Ampun. Buat modal ceramah doang Umi saya mah. Ya Allah. Di dalam kitab Risalatul Mu'amanah dikatakan di situ. Ketika kita menjalankan kehidupan kita ini harus mempunyai aurat. Apa aurat yang dituju di situ?
Dalam satu hari minimal kita membaca Al-Quran 1 juz. Berarti dalam 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Alhamdulillah. Apalagi kalau dalam 1 hari 1 malam kita membaca Al-Quran sampai 2 juz. Berarti 2 minggu bisa menghatamkan Al-Quran insya. Jangan sampai ketika kita menghatamkan Al-Quran itu cuma bulan Ramadan doang. Betul apa tidak? Al-Quran dikeluarin dari lemari udah banyak debunya, ditepak-tepuk debunya nempel banget, banyak bener. Ketika bulan Ramadan semangatnya untuk membaca Al-Quran, lepas bulan Ramadan tuh Al-Quran masuk lemari lagi, na'udzubillahimin. Tapi insya Allah kajian duha Masjid Hasyim Asy'ari, ibu-ibu sama bapak-bapaknya insya Allah istiqomah, minimal 1 hari 1 juz, 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran. Amin ya Robbal. Ini harus menjadi target dalam kehidupan kita, Bu. Karena Al-Quran sudah jelas, kana syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa? Sohibul Al-Quran, yang ketika hidup di muka buminya Allah, dia doyan baca Al-Quran, dia doyan mengkaji Al-Quran, dia pahami isi yang terkandung dalam Al-Quran dan dia amalkan dalam kehidupannya. Sekarang kebalik, bukan doyan baca Al-Quran, doyan nonton HP, betul apa tidak? Mau tidur HP, bangun tidur dibangunin sama HP, betul apa tidak? Mau makan HP, lagi makan diganggu sama HP, selesai makan main HP, betul apa tidak? Yang lebih lucu lagi, ketika kita kumpul suami istri, anak kumpul, mau makan, suaminya ngadep ke timur, bininya ngadep ke barat, anaknya ngadep selatan, anak yang satu ngadep selatan, masing-masing pada pegang. Dulu ketika kita kumpul sama orang tua kita mau makan, subhanallah, bagaimana seorang anak di hadapan orang tua, takdiman wa takriman, ngelihat muka orang tua aja kita malu, betul apa tidak? Nunduk begini, kaki kita ngutek-ngutek. Oh, itu disentil sama orang tua kita. Diam tuh kaki. Sekarang babanya sibuk main HP, emaknya sibuk main HP, anaknya ngikutin, betul. Giliran nasi sama lauknya udah dingin. Ini kan terjadi sekarang ini. Makanya kalau kita kembalikan lagi di saat kita kumpul sama keluarga, suami sama istri, kumpul sama anak, yang dirindukan oleh kita apa? Yang dirindukan itu biar terulang kembali nasihat dari kedua orang tua kita, betul apa tidak? Tuh kita kan dulu diajarkan model begitu. Ketika kita kumpul sama orang tua, sama guru, sama sahabat, kita minta ketemu sama guru kita, Kiai, nasihatin saya nih Kiai. Kumpul sama orang tua, kita ngomong sama orang tua, Mbak, nasihatin kami, Mbak. Biar kami menjadi anak yang soleh dan solehah di hadapan Bapak. Taat di hadapan Allah, taat di hadapan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kami menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk orang banyak. Di samping kita diberikan nasihat oleh orang tua kita, didoakan di situ oleh orang tua kita. Makanya orang dulu itu banyak yang sukses, walaupun titelnya tinggi, sekolahnya kagak tinggi, tapi sukses dalam kehidupannya. Betul apa tidak? Orang tuanya rajin juga ibadahnya, betul apa tidak? Ini kadang-kadang sekarang kebalik, babanya rajin ke masjid, emaknya rajin ke pengajian, anaknya kagak pernah dicolek-colek. Anaknya mah nongkrong aja di ujung gang. Betul. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalau seandainya ada pengajian, kita punya anak perawan, kagak pernah diajak ke pengajian. Ada anak laki-laki yang udah dewasa, kagak pernah diajak ke pengajian. Besok orang tuanya mati, kagak ada yang nerusin ke majelis taklim. Betul atau tidak? Begitupun di saat kita dulu itu orang tua itu subhanallah ketika mengajak sholat berjamaah, diajak tuh anak, dihimpit sama dia, tong kalau lagi sholat diem, jangan lari-larian, jangan ngomong kalau lagi sholat. Sekarang kebalik, babanya nongkrong di rumah, anaknya disuruh ke masjid. Ada yang model begitu? Ibu punya suami model begitu? Nggak ada. Benar. Alhamdulillah. Emaknya rajin ke pengajian, anak putrinya kagak pernah disentuh, sudah kagak pernah diajak.
Besok emak udah tua, emak udah umur. Seharusnya generasi kita inilah yang akan melanjutkan estafet kehidupan kita. Yang rajin ke majelis taklim, yang rajin untuk bersilaturahim. Tapi karena kita sentuhannya tidak ada dari orang tua kepada anaknya, ketika kita meninggal dunia, meninggalkan regenerasi yang kagak doyan ke majelis taklim, yang kagak doyan ke majelis silaturahim. Betul apa tidak? Ini seharusnya yang kita khawatirkan dalam kehidupan kita, saudara. Bukan dengan titel yang tinggi, jabatan yang tinggi, bukan. Tetapi bagaimana kesolehan seseorang itu di dalam kehidupannya. Dia berbakti kepada orang tuanya, dia taat di hadapan Allah dan Rasulnya. Dia bisa mengambil hati, membahagiakan kedua orang tuanya. Gak perlu titel tinggi, tapi dia adabnya ada, akhlaknya ada. Betul apa tidak? Apalagi titelnya tinggi, jabatannya ada, kaya ada, tapi adab dan akhlaknya dipakai ketika di hadapan orang tua, takdiman wa takriman wa mahabatan. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, betul apa tidak? Makanya ada peribahasa, orang tua kaya anak jadi raja, betul? Tapi sebaliknya di saat anak kaya, ibunya jadi na'udzubillahimin. Dianya lenggang berdua di depan, anaknya suruh digendong sama emaknya. Saya mau tanya, yang modal begitu anak songong apa kagak? Durhaka apa kagak? Itu ibu kadang-kadang begitu. Punya anak dititipin Nabi, bangga bener. Betul? Giliran diajak ke pengajian, "Po, ngaji yuk." "Ini gua dititipin cucu." Diajak silaturahim, "Iya nih, anak saya kerja, cucunya dititipin. Jadi sekarang ini saya kagak bisa pengajian." Dulu waktu punya anak masih kecil, alasannya anak masih pada kecil, betul? Anaknya udah pada dewasa, bahkan udah berumah tangga, giliran disamper lagi, "Po, kita ngaji yuk, Po. Kita ngikut kajian duha di Masjid Hasyim Asy'ari." Ya Allah, gua bukan kagak pengen ke sana, nih cucu dititipin sama gua. Di sono. Padahal kan kalau dibawa kagak ngapa-ngapa, betul apa tidak? Bawa ke pengajian, berisik-berisik biarin aja, namanya juga bocah, betul? Iya. Kalau bocah berisik wajar, kalau emak-emak, ustadznya lagi ngomong, dia ngikut ngomong juga, wajar apa kurang ajar? Itu kadang-kadang kiainya sama ustazahnya ngomong, ceramah, dia ngobrol di pojokan. Udah ngobrolnya paling kenceng lagi. Ya Allah, kalau bocah sih wajar, betul. Kalau orang tua kurang ajar, udah begitu. Ya Allah, tapi insya Allah kajian dua di sini kagak ada kan? Insya Allah kagak ada, betul. Itu biasanya kadang yang samping tuh nyolek-nyolek. Gimana kabarnya? Terus gimana loh? Terus kabar kita, teman kita gimana? Ujung-ujungnya ngomongin temennya juga. Di pengajian masih gibah juga. Na'udzubillahimin. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu yang ada di sini, mudah-mudahan tidak demikian. Amin. Ya Rabbal. Tuh. Ada nggak tanda yang pertama ini kalau kita malam baca Al-Quran? Ada? Tanyakan kepada individu kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang yang soleh dalam kehidupan ini? Tanda yang pertama, dia doyan dan mau untuk baca Al-Quran di malam hari. Menjelang tidur baca surat Al-Mulk. Supaya apa? Supaya Allah berikan kekokohan, ketauhidan kita. Dan ketika kita kembali kepada Allah, Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Insya. Tuh, kalau kita orang tua dulu itu sebelum mau tidur, surat Al-Mulknya dibaca, Waqiahnya dibaca gitu kan, enak dengerinnya anak tuh. Ya, lain kalau sekarang anaknya mau tidur bukan Al-Quran yang dibacain, betul apa tidak? Lagu Ayu Ting Ting. Ya, udah tong tidur, entar emak nyanyiin. Kemana, kemana, kemana. Ini kata bocah emak keder kali ya. Ya Allah. Yang lucu lagi kalau anaknya mau tidur, menjelang tidur itu ditimbang-timbang. Anak siapa, anak siapa? Lah anak elu. Tuh bocah kalau bisa ngomong, kan lu yang ngelahirin. Lu yang bikin. Ditanya sama dia. Anak siapa, anak siapa?
Ya Allah. Itu saya kadang-kadang kalau ngedengar model begitu, saya kadang-kadang ketawa, Bu. Ibu-ibu lagi gendong nih, anak siapa, lucu banget. Lah anak lu. Lu yang ngandung, lu yang ngelahirin. Ditanya anak siapa? Anak tukang sayur. Ya Allah. Biarin Bu, pagi ini mah kita ini aja udah. Saya mah disuruhnya emang suruh senang ibu-ibu di sini saya mah. Iya. Kata Kiai Mulyadi, udah bikin seneng aja ibu-ibu. Iya. Biasanya kagak bisa saya modal begini, tadi minta doa sama dia, udah Ustaz doain saya. Iya, biasanya kita paklok aja kalau ceramah, Bu. Iya, apalagi semenjak di Puha Bane. Kalau ceramah kagak ada canda-candanya. Malu kita. Iya, tapi kalau di sini tadi pesannya modal begitu, ya udah bikin seneng ibu-ibu hari ini. Mudah-mudahan dengan senangnya ibu-ibu akan timbul rahmat dan keberkahan. Amin. Ya Robbal, kalau kita dibikin seneng, lupa sama utang, betul? Iya, biarin di sini lupa sama utang, sampai di rumah lu ditagih paling dah. Iya, yang lucu kadang-kadang kalau ngutangnya enak, giliran bayarnya nyesek. Ya Allah, ya apalagi Bu, jangan ikut-ikutan Bang Emok dah Bu ya. Bu. Dengerin Bu, jangan ikut-ikutan Bang M. Jangan suka minjem duit sama bangke. Nih banyak cerai, banyak ribut sama suami gara-gara istrinya berani untuk minjem sama bangke. Ngikut kumpul Bang Emok. Minjemnya enak. Giliran ditagih mau bayarnya, suami ikut campur, betul apa tidak? Suaminya kagak dikasih tahu waktu pinjamnya, giliran mau bayarnya ditagih suaminya, yang akhirnya ribut sama suaminya, perceraian yang ada, betul apa tidak? No, sono di pojokan no. Iya, giliran minjemnya diem-diem, suami kagak dikasih tahu. Giliran datang mulu, suaminya pas ada di rumah, ada apa Bang? Begini Pak, ibu udah lama minjem duit sama saya, tapi per harinya kagak pernah dibayar. Oh, berarti minjem sama bangke, Bang Keriling. Kalau saya manggilnya bangke. Minjem duit sama bangke nyusahin. Betul. Buat usaha nih, yang ada bangkrut Bu. Sebelum dikasih untung aja udah diambil duluan sama dia, betul. Ibu minjem 1 juta, udah diambil 75.000. Berarti yang diterima sama ibu 925.000, betul apa tidak? Suruh bayar 1,5 juta. Dijirit liar. Belum lunas aja lu mati. Ini banyak kejadian sekarang ini Bu. Banyak perceraian di rumah tangga karena apa? Istri diam-diam berani untuk minjem ke Bang Keriling dan Bang Emok. Na'udzubillahimin. Tapi saya yakin kalau ibu-ibu rajin duduk di majelis ilmu, insya Allah akan terbebas dari hal yang demikian. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan ibu yang banyak utang, yang punya utang, mudah-mudahan Allah berikan untuk bisa bayar utang, amin. Pulang ke rumah lunas, alhamdulillah, kalau dibayar. 1, tanda orang yang solih dan solihah itu, yang pertama dia mau membaca Al-Quran di malam hari. Yang kedua, tanda kesolehan seseorang itu yang kedua adalah wahum yasjuduna. Orang yang mau sujud, orang yang mau taat, orang yang menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menjalankan sujud di hadapan Allah selama 1 hari 1 malam, Allah tugaskan berapa waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu. Kita menjalankan ibadah di hadapan Allah, ini adalah merupakan kewajiban yang tidak pernah bisa untuk ditawar oleh kita. Kalau ibu dikasih rukhsah oleh Allah, ketika sebulan sekali, kalau masih muda, kalau masih aktif, itu Allah kasih rukhsah. Paling banyaknya 2 minggu, betul. Paling sedikitnya berapa? 1 hari 1 malam, paling sedikitnya. Tapi kalau galib-galibnya, kalau bahasa kitabnya seminggu dan 2 minggu, betul apa tidak? Kalau bahasa galibal, karena saya dulu mondok di Sukabumi Bu, jadi galib-galibnya itu kebiasaannya. Takutnya kagak ngerti.
Itu kan, masih ke bawah juga logatnya logat Sukabumi. Kiai Ahmad Jahidi itu satu alma mater sama saya dulu itu. Cuman suksesan dia kawinnya sama anak kiai. Tapi alhamdulillah saya juga bisa ketemu sama beliau. Ya. Alhamdulillah itu ya. Nah. Jadi ketika kita menghitung itu semuanya, sudah banyakkah kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita menjalankan yang wajib, kita pun menjalankan yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat bu dikatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan sholat malam, istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku, kenapa sih engkau ini? Engkau itu adalah nabi, seorang rasul yang telah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah penuh dengan keridhaan daripada Allah. Engkau tidak pernah berbuat curang, engkau tidak pernah berbuat maksiat, engkau pun sayang sama istri dan anak, sudah menjadi jaminan daripada Allah. Kenapa engkau ini masih banyak ibadah sampai kakimu bengkak-bengkak untuk melaksanakan sholat malam?" Tuh Rasulullah yang sudah ada jaminan daripada Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah, dia tidak pernah berdosa, tapi dia masih banyak sholat malamnya. Betul apa tidak? Kalau kita bengkaknya karena apa? Bu, bengkaknya kaki kita karena apa? Karena asam urat. Bukan karena sholat malamnya, betul? Rasulullah yang sudah dijamin untuk masuk surga, banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak amaliyahnya. Kita yang tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga, dosa masih kita jalankan, kemaksiatan masih kita lakonin dalam kehidupan kita, ibadahnya kita malesnya minta ampun. Betul apa tidak? Ustadz, kan kita sama Rasulullah itu beda dikit doang Ustadz. Kalau Rasulullah itu banyak bangun di sepertiga di tengah malamnya, sedikit tidurnya. Tapi kalau kita umatnya Rasulullah, banyak tidurnya, sedikit-sedikit tidur. Sedikit ibadahnya, sedikit-sedikit tidur. Rasulullah pun demikian Ustadz. Rasulullah pun makan, tetapi makannya Rasulullah lebih banyak ibadahnya dalam kehidupannya ketimbang kita, betul. Sedikit ibadah, kalau kita beda sama Rasulullah, sedikit-sedikit kita ini makan. Kalau Rasulullah sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan pagi nyarap, jam 9 makan, habis duhur, habis asar mindo, masih makan juga. Ya Allah. Jadikan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersujud, ini semuanya akan menjadi asar bagi kita, menjadi saksi kelak di yaumil kiamah bahwa kita seorang hamba Allah, umatnya Rasulullah yang banyak sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kehusuan di dalam sholat kita. Datangkan kehusuan di dalam sholat kita. Minimal bu, kalau kita takbiratul ihram, husu dalam takbiratul ihram kita, insya Allah kita termasuk yang husu ibadah kita di hadapan Allah. Betul apa tidak? Cuman kalau kita kan beda bu, ya. Kalau kita lagi di luar sholat, kadang-kadang kita cari nih, misalnya nyari gunting kuku, kagak ketemu-temu, betul. Giliran usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan fardulillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, tuh gunting kuku kelihatan di atas kulkas. Iya, baru takbiratul ihram aja udah kelihatan tuh. Peniti yang dicari-cari kagak ketemu di luar sholat, giliran takbiratul ihram kelihatan di biji mata. Kita jujur aja bu, ya. Makanya sebelum sholat baca dulu Al-Ikhlas, Falak Binas. Saya minta kepada Allah, ya Rob, kami untuk melaksanakan sholat duhur ini timbulkan kehusuan dalam kolbu kami ya Rob. Terima ibadah kami, minta kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang mustahil di saat seorang hamba meminta kepada Allah, pasti Allah ijabah dan Allah kabulkan. Betul apa tidak? Cuman kadang-kadang kalau kita sholat, kadang-kadang persiapannya itu kadang-kadang dadakan. Betul apa tidak? Iya, perempuan kadang-kadang masih pakai anduk aja, udah pakai mukena
kena aja. Dalemannya belum dipakai. Ya Allah, ntar cucunya datang tuh nyelusup ke bawah. Kata cucunya, gua nih. Kan repot urusannya Bu, modal begitu betul. Tapi kalau persiapannya kita mau kondangan, mau ke pengajian, setengah jam bolak-balik kagak rapih tuh dandan kita, betul apa tidak? Tapi kalau mau ibadah menghadap Allah, kadang-kadang asal goblek dalam kehidupan kita. Betul? Betul? Iya, kalau kita pengajian rapih gitu kan. Ya kita pun mau sholat rapih Bu. Ya dalamannya kita pakai dulu. Mau pakai lipstick monggo silakan kalau kita udah wudhu, betul? Iya tuh skincare tuh yang mahal pakai skincare. Ya pakai dah tuh biar suaminya tambah demen. Ya pakai baju yang bersih, yang rapi. Insya Allah ketika kita sholat yang demikian, kita persiapannya demikian, insya Allah akan timbul kehusuan kita. Betul? Insya. Iya. Tuh ibu saya mau tanya, ibu dandan untuk siapa Bu? Benar. Bukan tukang gojek. Iya, kadang-kadang kalau mau kondangan itu lamanya minta ampun. Kalau pengantin baru enak Bu. Ya. Misalnya kita baru 1 tahun, anak belum punya. Saking asik-asiknya, ibu di dandan lama bener ditungguin sama suaminya, setia bener di luar. Nungguin sampai 45 menit belum rapih juga. Keluar dari rumah, depan rumahnya becek. Jatuh, disamperin. Yang di mana yang sakitnya? Udah 2 tahun, 3 tahun, anaknya udah atuh, anaknya udah nambah jadi 2. Dandannya setengah jam ditungguin, suaminya udah kesel bener. Ya Allah, istri gua dandannya bagaimana sih? Pakai kudungan yang ini salah, pakai baju yang ini salah, bolak-balik aja kagak rapi-rapi. Setengah jam keluar kepleset jatuh, mata lu kotokan kata suami. Makanya mudah-mudahan kasih sayang suami istri sampai hari akhir hayat, amin. Ya Robbal, ya Robbal. Iya. Kalau kita kasih sayangnya sampai hayat, memisahkan kita, kematian memisah kita, indah dalam kehidupan kita, insya. Ya Allah. Ini yang kedua. Jadikan sujud yang penuh dengan kehusuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda kesolehan seseorang itu, yang ketiga adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia beriman di hadapan Allah dengan iman yang sesungguhnya di hadapan Allah. Allah itu esa, Allah itu satu. Allah tidak mempunyai istri, Allah tidak mempunyai anak dan keturunan, saudara. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan. Katakan Allah itu satu. Kita bayangin kalau ibarat kata Tuhan kita Allah punya bini sama anak, itu pasti tiap hari ribut mulu Bu. Betul? Iya. Untungnya Allah itu esa, jadi nggak ribut-ribut. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan dia yakin bahwa hari akhirat itu, hari pembalasan itu akan tiba dan datang. Kan sekarang berapa banyak orang yang tidak yakin karena diukurnya oleh IQ. Tidak yakin bahwa hari akhirat itu akan ada. Hari pembalasan itu akan tiba. Apalagi kalau saya ngelihat tuh, nenek-nenek udah tua, dia ngomongnya asal goblek aja. Ah lu ngomongin tentang akhirat, yang ngomonginnya aja ustadznya, kiainya kagak pernah ke sono. Ada nenek-nenek yang udah mau mati. Ya, paham Ibu? Jangan disebutin dah, jangan. Itu ngomongnya model begitu tuh. Dia ngomongin akhirat, dia aja belum pernah ke akhirat. Berarti dia menerimanya dengan akalnya dia, bukan dasarnya beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dasarnya beriman kepada Allah, kita pun akan percaya dan kita yakin bahwa hari akhirat itu akan datang dan tiba pembalasan kepada kita semuanya. Bahagia apa tidaknya? Selamat apa tidaknya? Di akhirat kan 2 kampung doang Bu. Kalau di dunia kan banyak kampung, betul apa tidak? Ada kampung Rawabuaya, ada kampung Cengkareng, betul? Ada kampung Kalideres, betul? Ada kampung Koang di sonono. Ya, ada Semanan.
Kita nggak betah di Kuang, pindah ke Semanan. Kagak betah di Cantiga, kita pindah ke sana lagi. Tapi di akhirat nanti kampung cuman 2, surga dan neraka. Kagak ke surga, ke neraka. Kagak ke neraka berarti ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah dan umatnya Rasulullah yang Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Allah. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketahui dan tanamkan kepada anak kita, anak turun kita. Wabil khusus regenerasi kita, tanamkan ilmu din, ilmu agama yang paling utama dalam kehidupan kita sekarang ini, saudara. Kalau kita tanamkan ilmu din kepada regenerasi kita, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan akan terbentuklah regenerasi kita, anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak tanamkan ilmu agamanya, na'udzubillahimin. Ya Allah. Kalau kita tanamkan ilmu agama, Bu, enak. Ya, kita lagi sakaratul maut, datang anak yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita lagi sakaratul maut, datang anak pertama, bacain Yasin, enak apa kagak? Tenang apa kagak? Datang anak yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lagi ngap-ngapan sakaratul maut, ngedenger bacaan yang dilantunkan oleh anak kita, ayat Al-Quran membawa ketenangan kita yang lagi sakaratul maut. Datang anak yang ketiga, Mbak, ikutin saya, Mbak. La ilaha illallah. Kita dibimbing, ditalkinkan oleh anak kita. Ruh akan keluar dari jasad kita, berpisah dengan keindahan dunia yang menjadi kesombongan di dalam kehidupan kita, saudara. Di saat kita dibimbing sama anak kita, dibacakan Al-Quran, akan timbul ketenangan jiwa raga kita ketika kembali menghadap Allah Subhanahu. Tapi betapa ruginya kalau seandainya ilmu agamanya kita tidak pernah tanamkan pada regenerasi kita. Datang anak yang pertama, ngomong sama babaknya lagi sakaratul maut, Mbak, kontrakan yang di depan itu yang berjejer buat saya ya, Mbak. Datang anak yang kedua lagi, Mbak, itu warung yang dikontrakan itu ntar buat saya, Mbak. Datang anak yang ketiga, rumah yang gede sama mobil ini, Mbak, buat saya. Ngedengar model begitu, babanya kagak jadi mati. Kata babanya, sial dangkalan nih anak, gua belum mati aja, lagi sakarat aja, udah minta warisannya, ini buat gua, ini buat gua. Na'udzubillahimin. Karena apa? Regenerasi kita, anak kita tidak ditanamkan tentang ilmu agamanya. Madrasatul Ula, seorang ibu adalah merupakan pendidik yang pertama dalam rumah tangga. Makanya ketika anak kita pulang sekolah, lewat zuhur, yang pertama nanya seorang ibu, karena seorang ibu sering di room, tanya sama ibu, Nak, udah sholat apa belum, Nak? Tapi yang sering kita tanyakan pada generasi kita, udah jajan apa belum? Udah makan apa belum? Ibadahnya kagak pernah kita tanyakan. Makanya dari sekarang mulai robah. Setelah kita tanyakan, udah sholat apa kagak? Kalau belum sholat, ente sholat. Kalau udah sholat, udah tenang. Tuh, emak udah siapin makan siang. Tanyakan dulu tentang agamanya. Tentang ibadah dalam kehidupannya. Kalau kita tanamkan dari mulai dini, insya Allah ketika dia remaja, dewasa, sampai tua pun, dia akan terngiang bagaimana ucapannya orang tua mendidik kepadanya. Jangan sampai meninggalkan khusus sholat yang 5. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang taat di hadapan Allah dan Rasulnya, amin. Ya Rabbal. Yang keempat, tanda kesolehan seseorang itu yang keempat adalah wa ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang selalu mengajak untuk menjalankan kebaikan. Ibu nih contohnya nyamper nih ibu nih. Pok, kita ngaji yuk ke Hasyim Asy'ari. Ayo. Orang ngikutnya sama kita, diajaknya oleh kita, dia jalan sampai di tempat ini, ibu ngomongnya jadi ibadah, berangkatnya, duduknya, timbal baliknya berlipat ganda pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika kita ngajak untuk kebaikan itu, Bu, tantangannya berat, betul apa tidak?
ketika kajak ada yang ikut, ada yang kagak, betul. Ada cerita kan, orang ini selalu nyamper tuh, kalau ada pengajian itu disamper. Pok ngaji yuk. Ya saya repot nih, saya baru pulang. Besokannya lagi, giliran mau ngaji lagi disamper lagi. Pok ngaji lagi yuk di masjid yuk. Ya saya dititipin cucu. Besokan lagi ketiga kalinya disamper lagi, pok kita ngaji lagi yuk. Ya saya belum sempat, ntar ada acara arisan. Sampai 3 kali berulang kali disamper untuk hadir di majelis taklim, di masjid, di musola, dia kagak mau. Besok-besoknya empok ini nyamper lagi. Giliran disamper, ternyata dia udah duluan berangkat ke masjid. Udah duluan berangkat ke masjid. Ini orang yang suka nyamper ini bahagia bener. Alhamdulillah, sebelum disamper sama saya aja, tuh si empok udah ada di masjid. Tetapi yang nyamper ini sudah tibanya di masjid, dia sedih. Ternyata hadirnya dan duduknya dia di masjid itu bukan duduk dan berdiri, tetapi dia tiduran. Ternyata dia masuk ke masjidnya itu setelah kematian jumpa dengan beliau, betul. Na'udzubillahimin. Ada yang model begitu, Bu? Ada yang model begitu? Teman kita, saudara kita, diajak ke pengajian ogah, diajak ke masjid, ada majelis taklim di masjid ogah, giliran mati minta disolatin di masjid. Apalagi kalau suami ibu kagak pernah mau ke masjid, kagak mau pernah ke majelis taklim, tukeran bajunya sama ibu. Ibu pakai baju koko sama kain sama pecinya, bapaknya suruh pakai mukena. Iya, kadang-kadang diajak ke masjid ogah, diajak ke musola kagak mau, diajak ke majelis taklim ogah, giliran mati minta disolatin di masjid. Minta diajiin, minta ditahlilin, betul apa tidak? Saya mau tanya, yang model begitu licik apa kagak? Licik apa kagak? Cules apa kagak? Makanya sebelum tiba kematian kepada kita, di saat kita diajak untuk menjalankan kebaikan, harus kita segera dan buru-buru untuk menjalankan kebaikan itu. Insya amin ya rabbal. Yang kelima, tanda kesolehan seorang itu, yang kelima adalah wayan hauna anil munkar. Dia berani untuk mencegah daripada perbuatan kemunkaran. Melihat ada kemaksiatan, melihat ada perjudian, melihat ada perzinahan, kita pun berani untuk mencegah itu semuanya. Karena apa? Kalau seandainya di saat kita melihat itu semuanya, kita diam saja, gak pernah untuk mencegahnya, Allah bukan turunkan rahmat dan keberkahan, tetapi Allah akan turunkan laknat dan azabnya, saudara. Apalagi sekarang, hati-hati Bu, di negeri kita ini sedang berkembangnya LGBT. Tahu LGBT Bu? Laki-laki doyan laki-laki, perempuan doyan perempuan. Kalau dulu itu homoseksual dan lesbian dulu itu, sekarang gaya-gayaan jadi LGBT. Direkrutnya generasi kita itu lewat media sosial, HP dan sebagainya. Makanya ibu punya anak laki-laki, ibu punya anak perempuan, hati-hati. Sekarang ini perekrutan regenerasi untuk menjadi LGBT itu lewat media sosial HP, saudara. Ada grup, ngikut grup, di beat dia terus dihantam, yang akhirnya ngikut. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki udah gayanya gemoy, tahu gemoy? Hati-hati Bu. Anak ibu punya anak perempuan udah gerasakan mulu kayak anak laki-laki, hati-hati. Perlu dipertanyakan. Khawatir dia ini sudah direkrut dan masuk pada grup LGBT. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan Allah jaga kita, amin. Allah jaga dan selamatkan regenerasi kita, amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa saya sampaikan ini semuanya? Karena ini semuanya sedang merebak di Indonesia ini, saudara. Yang dihantam adalah regenerasi kita, yang jauh daripada pendidikan agama, yang kagak pernah dia ngaji, yang kagak pernah dia sekolah di madrasah dan sebagainya. Dan orangnya sibuk, orang tuanya dengan pekerjaannya, anaknya tidak pernah diperhatikan dalam kehidupannya. Yang akhirnya pelampiasannya, akhirnya dia ngikut program-program dan grup yang akan mendatangkan laknat dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, Bu. Ya Allah. Kita khawatir regenerasi kita ke depan. Makanya kenapa kemarin itu ketika ada demo besar-besaran Bu itu untuk menolak jangan sampai tuh grup band itu
sampai konser di Senayan. Karena yang konser ini membawa pesannya itu untuk menuju ke sana. Ada kan ibu-ibu, Ustadz ngapain sih ngikut demo-demo kata dia. Udah diem-diem aja Pak di rumah kata dia. Kita menyampaikan aspirasi Bu. Takutnya nanti di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah ketika kita tidak membela dan menegakkan, kita tidak mencegah kemunkaran, takut dipertanyakan di hadapan Allah. Kenapa ente diem aja ketika melihat kemunkaran yang ada di negerimu, ente bisa ngomong, ente bisa dakwah dan sebagainya, tetapi enggak ada motivasi dan kualitas dalam dakwah. Saya takut itu doang dipertanyakan di hadapan Allah. Makanya kata saya, mau nyinyir silahkan, mau ngeledek silahkan, terserah. Tetapi kita sudah menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, insya. Amin ya rabbal. Yang keenam, yang terakhir, wa yusari'una fil khairat. Kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ketika ada kebaikan untuk menuju kebaikan dan menjadi hamba Allah yang lebih baik, jangan pernah kita tunda-tunda, harus bersegera kita lakukan. Ketika waktu ibadah ya ibadah, ketika waktu kerja ya kerja, ketika waktu kita santai ya santai. Kesempatan demi kesempatan Allah berikan kepada kita, kesehatan Allah berikan, umur panjang Allah berikan, keselamatan Allah berikan. Ini adalah merupakan aset yang harus kita manfaatkan dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu, maka kita akan digerus oleh waktu itu, betul apa tidak? Waktu zuhur datang, Allahu Akbar, hayya ala sholah, hayya alal falah, entar, lagi tanggung. Terus aja entar lagi, sampai habis waktunya datanglah waktu Yang lucu lagi, sholatnya 2:30. Sebentar lagi kan masuk asar tuh. Udah sholat, dia baru duduk, baru buka mukena, udah azan lagi asar. Dia ngomong, tuh asar cepet amat ya. Lah sholat duhurnya udah waktu asar, betul. Ini pakai ngomong, tuh asar cepet banget. Lunya aja salah. Udah dikasih waktu banyak, kesempatan ada, kagak buru-buru sholat. Ada pengajian, diajak ke pengajian untuk memperbaiki diri kita, untuk introspeksi diri kita. Buru-buru kita jalan ke pengajian. Karena ketika kita banyak duduk di pengajian, insya Allah kita akan mawas diri. Banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, terutama ilmu agama kita. Makanya hari ini saya bukan ceramah, bukan menggurui, tetapi sama-sama mengingatkan antara kita semuanya. Mudah-mudahan dari 6 hal dari pertama sampai akhir itu, tanda kesolehan dan kesolehan seorang perempuan ada di dalam jiwa raga kita. Amin. Ya Rabbal. Ini yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Ya. Makanya di saat Allah berikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, buru-buru kita. Allah berikan kesempatan kepada kita, harta, kekayaan yang kita miliki. Di saat ada saudara kita, tetangga kita yatim, janda, yang memerlukan uluran tangan kita, pergunakan harta itu yang Allah berikan kepada kita, merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita kan manusia, betul apa tidak Bu? Punya saudara misalnya 1 kali kita kasih, betul. 2 kali kita kasih, ketiga kalinya gedeg, betul. Sifat manusia, apalagi kalau udah minjemnya sampai 5 kali. Ya, itu jalan dari rumah aja tuh sendalnya udah kedengeran sama kita. Ya, dia mau ke rumah gua lagi tuh. Kata suaminya, emang mau ngapain? Mau minjem duit Bang sama kita Bang. Giliran assalamualaikum ngetok pintunya, udah diemin aja. Dia mau minjem duit. Itu sifat manusia. Tapi kalau kita banyak meminta dan memohon kepada Allah, Allah gak demikian Bu. Allah lebih demen kepada hambanya, lebih cinta kepada hambanya yang banyak minta dan bermohon di hadapan Allah. Makanya kalau kita minta bantuan itu kalau sama manusia ada bosannya, betul. Tapi di saat kita meminta kepada Zat Sang Kholik yang telah menciptakan kepada yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha memberi, makanya mintalah kepada Allah hidup untuk berkah dalam kehidupan kita. Kalau udah berkah insya Allah enak Bu. Insya
Duit banyak, kontrakan ada, suami setia, alhamdulillah. Anaknya sukses, alhamdulillah. Ini udah banyak utang. Hidupnya ngontrak. Ibadah kagak mau. Diajak ngaji apalagi. Ya nyesek, tambah nyesek aja dah. Na'udzubillahimin. Makanya mudah-mudahan dengan hadirnya pada hari ini akan menjadi sebab musababnya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat kita diberikan keselamatan dan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wa ulaika minas solihin. 6 hal ini adalah merupakan tanda kesolehan seseorang. Mudah-mudahan ada di dalam jiwa raga kita semuanya, amin ya robbal. Saya mau tanya dari pertama, Bu, ada gak tanda yang pertama di dalam jiwa raga kita? Insya. Ada gak tanda yang kedua? Insya. Ketiga, keempat, sampai kelima, sampai keenamnya ada gak di dalam jiwa raga kita? Kalau masih mungkin kurang, dilengkapin. Kalau udah ibarat kata dimantepin. Kalau belum ada, paksain harus ada. Karena dengan tanda kesolehan ini akan membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat kita. Insya Allah, amin ya robbal. Mudah-mudahan ibunda semuanya, bunda semuanya dijadikan bunda yang solehah, amin. Punya suaminya yang soleh, amin. Sehingga anak turunnya menjadi anak yang soleh dan solihah, amin, amin ya robbal. Insya. 6 hal ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri pribadi saya. Dan sekaligus bermanfaat untuk ibu dan bapak semuanya. Mudah-mudahan kita maksimalkan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solihah. Sehingga kita akan terhindar daripada siksa api nerakanya Allah. Dan Allah selamatkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Litil kaniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan guru-guru kita, kiai kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berkahkan rizkinya, amin. Litil kaniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Bu. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepadanya, amin. Allah berikan keselamatan kepadanya, amin. Allah berikan kemenangan kepadanya, amin. Dan Allah jaga kesuciannya Masjidil Aqsa, amin. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah pada pagi ini menjelang siang ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa, amin. Litil kaniyah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan sebentar lagi di 2024, tepatnya bulan Februari tanggal 14, kita akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan, Bu. Mudah-mudahan di 2024 nanti Allah akan kasih pemimpin kepada kita semuanya yang akan memimpin negeri kita semuanya ini, yang akan membawa perubahan kepada Indonesia yang lebih baik. Allah jadikan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang penuh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Litil kaniyah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karimi wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridha wa taisir, wa taghliqu biha ana babasyari wa ta'sir, wa takunu lana waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah lidinina, hasbunallah lidunyana, hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman bagu alaina, hasbunallah liman kadana bisu'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad waj'alna min ummati sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi ismika ya salam. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alal mursalin. Salim salimil muslimina amah wa khosoh pi Palestin ya Allah, wa khosoh pi Palestin ya Allah, wa khosoh pi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ihwanina wal mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ihwanina wal mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur ihwanina wal mujahidina fi Palestin ya Allah. Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada baikah merupakan futuh daripada Allah, banyak salahnya merupakan kebodohan yang ada di dalam jiwa raga kami. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.